ekspedisi ini hanya terdiri 3 orang. Ditambah 2 pekerja Brasil, 2 kuda, 8 mule atau bagal, dan 2 anjing. Porter lokal hanya sampai sebelum hutan lebat. Padahal, mereka akan mencari sebuah kota purba yang hilang di pedalaman Amazon. Umumnya, ekspedisi Amazon membawa puluhan orang, porter, tentara, dan pemandu. Siapakah mereka? Percy Harrison Fawcett yang berusia 58 tahun, Jack Fawcett, putranya, 22 tahun, dan Raleigh Rimmel, sahabat Jack, 23 tahun. Sebetulnya, nekatnya itu bukan sekadar modal berani, tetapi lebih ke perpaduan antara obsesi, keyakinan pribadi, dan gaya eksplorasi ekstrim yang di masanya pun dianggap di luar kebiasaan. Inilah kisah awal sang penjelajah. Pada suatu hari musim semi tahun 1867, di Torquay, Inggris, Percy Harrison Fawcett lahir dalam keluarga kelas menengah yang eksentrik. Ayahnya seorang anggota Royal Geographical Society, kakaknya seorang penulis petualangan okultisme. Tak heran, jiwa Fawcett muda penuh keingintahuan akan dunia liar yang jauh dari peradaban Eropa. Saat dewasa, Fawcett berkarir di Royal Artillery. Tapi jiwanya lebih terpanggil pada peta daripada meriam. Pada awal tahun 1900-an, ia bergabung dengan Royal Geographical Society, belajar kartografi, navigasi, dan survei lapangan. Kartografi adalah ilmu dan seni membuat peta. Ketika Eropa sibuk membagi peta dunia, Amazon, rimba hijau tak terjamah di Brasil, Peru, dan Bolivia masih banyak bagian putih di peta. Para bangsawan Eropa, ilmuwan, dan pemburu ketenaran terpikat oleh cerita kota emas El Dorado yang disebut-sebut tersembunyi di jantung hutan. Fawcett pun terpanggil. Antara tahun 1906-1924, Fawcett bolak-balik ke Amerika Selatan, memimpin ekspedisi memetakan sungai-sungai Amazon, menandai perbatasan Bolivia, Brasil. Dia berjalan kaki ratusan kilometer, menembus rawa, digigit nyamuk malaria, hampir diserang jaguar. Tapi ia terkenal tangguh dan punya filosofi unik, jangan pernah menembak penduduk asli. Menurutnya, rasa hormat dan keberanian membuka jalan lebih baik daripada peluru. Di sela petualangannya, Fawcett mulai mendengar desas-desus cerita tentang kota purba yang hilang yang disebutnya Kota Z. Ia menemukan dokumen kuno di Perpustakaan Nasional Brasil, manuskrip 512. Naskah itu ditulis oleh penjelajah Portugis abad ke-18, mengklaim penemuan reruntuhan kota dengan jalan lebar, patung, dan hieroglif, yaitu sistem tulisan yang menggunakan simbol atau gambar. Entah nyata atau hanya mitos. Bagi Fawcett, kota Z bukan hanya El Dorado baru, melainkan kunci pembuktian bahwa Amazon bukan hutan liar tanpa peradaban, tetapi pernah menjadi rumah bagi masyarakat maju, hipotesis yang kala itu ditertawakan para akademisi Eropa. Maret tahun 1925, Fawcett memutuskan ekspedisi pamungkas. Kali ini ia membawa 2 orang terdekat, putranya Jack Fawcett dan Raleigh Rimmel, sahabat Jack. Mereka percaya bahwa berangkat tanpa rombongan besar akan menghindarkan konflik dengan suku asli. Mereka menamai tim kecil itu The Fellowship of the Dead. Nama yang aneh, seolah firasat. Mereka menyeberangi lautan ke Brasil, mendaki ke Cuiabá di Mato Grosso, lalu menyusuri Sungai Singu. Lewat surat yang dikirim ke istrinya, Nina, Fawcett optimis mereka akan kembali dalam beberapa bulan, membawa kabar penemuan kota Z. Perjalanan mereka sangat berat. Hutan Amazon bukan hanya pepohonan, tapi rawa, ular, dan serangga yang gigitannya mematikan. Fawcett menulis tentang hujan yang seolah tak berhenti,
nyamuk yang menutupi kulit seperti selimut. Mereka bertahan dengan daging kering, buah liar, dan semangat membara. Sebelum masuk ke hutan lebat, mereka memang didampingi beberapa porter dan pemandu pribumi, tapi para porter hanya mengantarkan sampai titik tertentu, lalu kembali. Setelah itu, Fawcett, Jack, dan Rimmel melanjutkan perjalanan bertiga. Pada tanggal 29 Mei tahun 1925, Fawcett mengirim surat terakhir ditujukan ke istrinya, Nina, dari Dead Horse Camp lewat porter. Berikut ini isi suratnya. Inilah kami di Dead Horse Camp, tempat di mana kudaku mati pada tahun 1920. Hanya tulang putihnya yang tersisa. Kita bisa mandi di sini, tetapi serangga membuat semuanya harus sangat cepat. Meski demikian, musimnya baik. Malam sangat dingin dan udara segar di pagi hari. Namun serangga dan trik menjelang tengah hari dan sampai pukul 6 sore sangat menyiksa di camp. Kamu tidak perlu khawatir akan kegagalan apapun. Setelah itu, sunyi. Tak ada pesan lagi. Berbulan-bulan, bertahun-tahun berlalu. Tak ada Fawcett. Tak ada Jack. Tak ada Rimmel. Kabar hilangnya Fawcett memicu demam kota Z baru di Eropa dan Amerika. Puluhan ekspedisi penyelamatan diluncurkan, jurnalis, tentara bayaran, penjelajah amatir, semuanya berharap menemukan Fawcett atau setidaknya peninggalannya. Ironisnya, beberapa tim pencari justru hilang juga atau terbunuh oleh suku lokal. Percy Harrison Fawcett tidak kembali ke rumah. Tapi jejaknya tetap hidup, menembus mitos dan debu sejarah. Kota Z, nyata atau tidak, menjadi simbol ambisi manusia menembus batas peta, ke wilayah di mana pengetahuan, keyakinan, dan mimpi saling bersilangan. Dan di hutan Amazon, di mana pohon raksasa meredam suara burung dan sungai berkelok seperti labirin, legenda Fawcett masih berbisik. Masih adakah kota Z di sana, menunggu ditemukan? Masih adakah? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.